Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, kenalan, sahabat semuanya. Mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Kamis 22 Juli 2021. Hari ini adalah pesta Santa Maria Magdalena. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 20 ayat 1, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 18. Dalam bacaan Injil hari ini, sesuatu yang sangat luar biasa terjadi atas diri Maria Magdalena, seorang perempuan yang katakanlah menurut yang kita ketahui adalah seorang pendosa, seorang pejinah, seorang yang hidupnya tidak baik, yang akhirnya dipilih oleh Tuhan menjadi pengikutnya juga. Bahkan dari dalam bacaan Injil hari ini, Maria Magdalena pagi-pagi benar pergi ke kubur Yesus. Dan di kubur Yesus itu ia melihat batu yang sudah tersingkir atau telah diambil dari kubur. Maria Magdalena itu bingung. Saking bingungnya dia tidak tahu bahwa orang yang datang menjumpai Maria Magdalena itu adalah Yesus. Maria Magdalena belum bisa menyingkirkan batu yang ada di dalam matanya itu, sehingga tidak lagi bisa, pada saat itu tidak bisa melihat bahwa yang datang kepada dia adalah Tuhan Yesus. Tetapi itu hanya sementara saja. Kemudian ketika Tuhan Yesus mengatakan, memanggil Maria dengan namanya, Maria, Maria Magdalena berpaling kepada Yesus dan berkata, Rabuni, yang berarti guru. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, apa yang bisa kita renungkan di sini? Memang kadangkala kita tidak bisa atau sulit melihat Tuhan yang hadir. Bukan melihat secara fisik, tiba-tiba kita lagi santai, lagi berdoa, itu tiba-tiba Tuhan Yesus hadir kepada kita. Tuhan Yesus punya caranya tersendiri untuk hadir kepada kita sekalian, menyapa kita. Tetapi ada kalanya kita nggak sadar bahwa kita sudah atau sedang disapa oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena masih ada batu yang menutupi mata hati kita, sehingga kita tidak bisa melihat. Itulah dia, Tuhan yang hadir. Bagaimana itu orang yang matanya masih tertutup oleh batu yang belum dia singkirkan, yang belum dia buang batu tersebut yang menutupi matanya sehingga dia tidak bisa melihat Tuhan yang hadir. Bisa saja demikian Bapak Ibu. Jangan berarti kita ini sebagai pengikut Kristus lalu kita mau mengatakan atau bisa mengatakan, oh, saya sudah mengikuti Tuhan Yesus, sudah aman, dan saya sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Benar, tapi apa makna kehadiran Tuhan bagi kita? Apa makna kehadiran Tuhan itu bagi Anda? Ataukah cuma sekedar begitu-begitu saja? Ataukah hanya sekedar suatu pertunjukan saja? Ada kalanya itu kita harus menyingkirkan batu itu, entah batu itu kecil, entah batu itu besar, yang menutupi mata hati kita. Maksudnya begini, jangan pernah mengatakan, saya mendengarkan suara Tuhan, saya melihat kehadiran Tuhan, tetapi hidup saya masih diwarnai oleh dosa, masih dikuasai oleh korupsi, masih dikuasai oleh narkoba, masih dikuasai oleh kejahatan, masih dikuasai oleh kesombongan, masih dikuasai oleh hal-hal negatif. Belum tentu itu. Kalau kita bisa atau mengatakan saya mendengarkan suara Tuhan atau saya melihat kehadiran Tuhan, maka itu mengubah hidup kita 180 derajat. Dari kehidupan yang tidak baik berbalik ke dalam kehidupan yang baik. Mari kita sungguh bisa merasakan, melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita ini, yang mengajak kita. Kalau orang itu mendengarkan suara Tuhan,
melihat kehadiran Tuhan walaupun tidak secara fisik seperti itu, tapi hidup kita ini dituntun oleh Tuhan, sehingga yang kita perlihatkan adalah perbuatan kasih, perbuatan benar, perbuatan baik. Itu kalau orang itu benar mendengarkan suara Tuhan dan sungguh menjadi saksi kehadiran Tuhan. Tapi kalau dia itu belum menjadi saksi kehadiran Tuhan, matanya masih tertutup, seperti yang saya katakan tadi, terus berada dalam dosa, berbuat jahat, berbuat tidak baik dalam kehidupan ini, itulah dia yang harus kita perhatikan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, singkirkanlah batu yang menutupi hati kita, sehingga kita tidak bisa melihat kasih kehadiran Tuhan yang membuat kita berada di dalam dosa. Semoga Tuhan memberkati, melindungi kita semua, dan kita bersyukur bersama dengan Tuhan. Amin.